Pergiwo Pergiwati seri 66 Sumbodro Larung. Mereka terkejut mendapati Dewi Woro Sumbodro tergeletak di depan pintu kamarnya. Beberapa abdi dalam tak kuasa menahan tangis guguk. Yang lain air matanya membasahi pipinya. Mereka tidak mengira sama sekali gustinya mengalami nasib yang sedemikian. Siapa gerangan yang telah bertindak kejam terhadap Dewi Woro Sumbodro tersebut? Gusti Putri, siapakah yang telah bertindak kejam ini? Gerutu seorang abdi. Kini tubuh Dewi Woro Sumbodro telah diletakkan di tempat yang sepantasnya. Dewi Woro Srikandi segera membagi tugas kepada para prajurit yang telah tiba. Ada yang diutus untuk memberitahu kepada Raden Harjuno yang ada di barak prajurit Amarta. Ada yang diutus ke Prabu Puntadewa dan para Pandhawa yang lain, dan juga kepada Raden Gatotkaca. Namun ternyata Raden Gatotkaca telah hadir juga. Ia segera diutus untuk memberitahukan kepada Prabu Sri Bathara Kresna di Dwarawati. Raden Gatotkaca segera melesat terbang bagai kilat untuk segera bertemu dengan Prabu Sri Bathara Kresna. Kini para Pandhawa telah berkumpul di Kasatriyan Madukara. Raden Arjuna begitu marah menyaksikan peristiwa itu. Namun ia tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepada siapa. Sedangkan Raden Werkudara menggeram menahan amarahnya juga. Siapa yang tega berbuat demikian? Akan aku injak-injak. Sejenak kemudian telah datang Prabu Sri Bathara Kresna dan Raden Gatotkaca. Mereka menjadi tenang setelah kedatangan Prabu Sri Bathara Kresna tersebut, karena ia merupakan kakak kandung dari Dewi Woro Sumbodro. Dan mereka juga tahu bahwa Prabu Sri Bathara Kresna memiliki pusaka ampuh yang bisa membangkitkan orang mati. Jika orang tersebut belum saatnya mati, kembang cangkok Wijaya Kusuma. Dewi Woro Srikandi kemudian menceritakan secara singkat kejadian yang ia ketahui. Segera dibangkitkan Kang Mbok Woro Sumbodro, Kang Mas Prabu, pinta Dewi Woro Srikandi kepada Prabu Sri Bathara Kresna. Namun ternyata Prabu Sri Bathara Kresna mempunyai rencana lain. Ia ingin mengetahui dan bisa menangkap pembunuhnya. Jangan tergesa-gesa Diajeng. Sebaiknya jasad Diajeng Woro Sumbodro dilarung dulu di kali, dan Gatotkaca biar mengawasi dari balik awan. Nanti akan terkuak misteri kematian ini. Saran dari Prabu Sri Bathara Kresna. Para Pandhawa percaya akan kebijaksanaan Prabu Sri Bathara Kresna tersebut, maka dilaksanakanlah saran tersebut. Sementara itu di hutan di luar kota Raja Amarta, seorang yang bertubuh tinggi besar dan berambut gimbal berteriak-teriak bagai orang gila dengan menenteng pedang yang berlumuran darah. Mbobotro, Mbobotro, bukan maksudku membunuhmu, Mbobotro, Mbobotro. Aku hanya menakut-nakutimu. Mengapa kau tubruk pedangku ini, Mbobotro? Kau akhirnya mampus. Mbobotro, kekasihku, sayangku, cintaku hanya padamu, Mbobotro. Berteriak-teriak demikian orang tersebut sambil mengayun-ayunkan pedang dan membabat apapun yang ia jumpai. Biarlah Sumbodro mampus. Adil. Arjuna tidak mendapatkan Sumbodro. Aku juga tidak mendapatkan apa-apa. Orang tersebut berteriak-teriak dan tertawa terbahak-bahak bagai orang gila.
Iya, hahaha. Orang tersebut sambil menari-nari. Namun sejenak kemudian orang tersebut seperti menyesali apa yang telah terjadi. Mbok Bodro, mengapa kau tewas, Mbok Bodro, cintaku, sayangku, kekasihku, Bodro. Orang itu berteriak memecahkan kesunyian hutan. Bersambung. Konon, katanya cinta itu memang buta.